Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang struktur teks berita. Ini adalah pelajaran lanjutan. Kemarin kita telah belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah berita. Kali ini kita akan menganalisis berita dari strukturnya. Jangan lupa, seperti biasa kita akan belajar tentang apa saja strukturnya, dan di bagian akhir kita akan belajar bagaimana cara menganalisis sebuah berita dari struktur pembentuknya. Siap? Baik, kita mulai. Sebagai sebuah teks, berita tentunya terbentuk atas struktur-struktur pembentuknya. Ada beberapa bagian dari struktur sebuah berita. Berita tentunya diawali dengan sebuah judul. Lalu di bagian isi, apa saja yang membentuk? Yang membentuk atau struktur pembentuk dari sebuah berita selain judul, yang pertama adalah teras berita. Teras berita disebut juga dengan lead. Yang kedua adalah body atau tubuh berita. Bagian yang ketiga disebut dengan ekor berita. Teras berita biasanya mencakup hal-hal yang penting, sementara tubuh berita berisi penjelasan rinci dari teras berita yang disampaikan. Kemudian di bagian ekor berita menyampaikan hal-hal yang kurang begitu penting. Untuk lebih hematnya, untuk lebih cepat kalian memahami, kita kasih contoh. Contoh dari sebuah teras berita. Teras berita biasanya diletakkan di awal sebuah berita, di paragraf-paragraf awal. Setelah judul, biasanya akan ditulis sebuah teras berita. Teras berita ini mencakup hal-hal pokok dari sebuah berita yang akan disampaikan. Biasanya, teras berita yang bagus atau yang sempurna sudah memuat adik Simba. Kalian ingat adik Simba? Ya, adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul. Itulah adik Simba yang merupakan unsur dari sebuah berita. Di teras berita yang lengkap umumnya sudah memuat adik Simba. Contoh, di situ ada sebuah berita dengan judul Forum Anak Goa ke Kampung Literasi Rumah Hijau Denasa. Silakan kalian perhatikan. Di manakah letak teras beritanya? Ya, teras berita sudah saya letakkan di bagian awal. Di situ sudah termuat hampir seluruh dari unsur-unsur berita yang disebut dengan adik Simba tersebut. Ada apa? Apa yang terjadi? Yaitu Forum Anak Goa periode 2017-2018 berkunjung ke Kampung Literasi. Itu adalah unsur apanya? Di mana? Di Rumah Hijau Denasa yang letaknya di Jalan Borontala 58A, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontanompo. Kemudian siapa adalah pengurus Forum Anak Goa periode tahun 2017-2018. Kemudian kapan? Di situ ada sebuah tanggal, yaitu tanggal 6 bulan 6 tahun 2017. Kemudian bagian kenapa dan mengapa, apakah sudah ada? Ternyata di bagian mengapa ini belum secara langsung terungkap, dan juga bagaimana. Bagaimana dan mengapa nanti akan dijelaskan pada bagian proses atau bagian tubuh berita. Kalau berita ini disampaikan secara utuh, maka tubuh beritanya akan terlihat seperti itu. Dengan teras berita, seorang calon pembaca berita
akan sudah tahu maksud dari beritanya, sehingga apakah dia akan meneruskan membaca berita tersebut atau tidak. Selanjutnya, bagian struktur yang lain adalah tubuh berita. Di tubuh berita merupakan penjelasan rinci. Tadi sudah saya katakan, penjelasan rinci tentang unsur-unsur berita yang dikemukakan. Mungkin unsur mengapanya akan disampaikan lebih rinci. Kemudian unsur bagaimana akan disampaikan secara jelas, secara komplit. Biasanya pula di bagian tubuh berita mengutip beberapa pendapat orang. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini mengemukakan hal-hal yang kurang begitu penting. Kurang begitu penting maksudnya adalah tidak terkait secara langsung dengan judul berita yang disampaikan. Inilah sebuah ekor berita, merupakan informasi tambahan. Ya, informasi tambahan yang ada kaitannya dengan judul tetapi tidak secara langsung. Maka disebut ekor berita. Marilah kita coba analisis sebuah berita, perhatikan berita tersebut. Ya, setelah kalian baca kutipan berita tersebut, apa yang Anda pikirkan? Di manakah teras beritanya? Coba dipikir, manakah teras beritanya? Ya, betul. Teras berita ada di paragraf pertama. Ya, itulah teras berita. Sudah memuat sebagian besar dari adik simbah atau unsur-unsur beritanya. Lalu, tubuh beritanya di mana? Ya, tubuh berita, siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Tubuh berita ada di paragraf kedua dan juga ketiga. Itulah tubuh berita. Lalu yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita di situ mengungkapkan hal-hal yang berhubungan tetapi tidak secara langsung. Itu hanya bersifat informasi tambahan. Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah. Demikian saja penjelasan saya tentang struktur teks berita. Semoga dapat dipahami. Jika di antara kalian ada yang masih bingung, silakan boleh didiskusikan dengan Bapak Ibu guru kalian atau dengan teman-teman kalian. Atau kalian juga boleh bertanya dengan cara menulis komentar di bawah video ini. Jangan lupa dukung kami. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian tulis komentar dan kasih jempol untuk kami agar kami lebih semangat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.